Baik, kita ketemu lagi di sesi 2 ini. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik-baik aja sih. Cuman ya agak batuk mungkin ya. Oh, Faktor batuk. cuaca. Sama saya juga lagi batuk ya. Masih sama kayak 4 hari lalu gitu saya masih batuk. Oke, eh, pras, eh, seperti biasa, sebelum kita melakukan sesinya, saya ya akan izin terlebih dahulu. Yang pertama, mungkin akan di video oleh saya. Apakah diizinkan? Diizinkan. Lalu videonya akan diupload di YouTube pribadi saya. Insya Allah YouTube pribadi saya hanya dilihat oleh dosen saya sendiri. Apakah diizinkan? Diizinkan. Dan juga kamunya tidak akan terlihat gitu identitas Mm-mm. kamu siapa dan kamu itu orang mana gitu. Jadi insya Allah aman. Apakah diizinkan? Dan juga mungkin saya akan menulis atau mencatat gitu selama proses konseling ini. Dan juga lalu saya juga nanti mungkin eh, akan apa ya menulis, mencatat, lalu eh, sudah memvideo diizinkan juga, terus sudah seperti itu. Dan sesi ini akan berlangsung lama dari 20 menit sampai 30 menit. Mungkin apakah diizinkan juga? Oke, baik. Sudah diizinkan. Kita eh, sebelum lanjut, boleh duduknya dirilekskan dulu, disantaikan dulu. Udah cukup rileks sih. Oke, cukup rileks. Sudah siap? Oke. Sebelum kita lanjut, saya ingin tahu bagaimana maaf. Nah, saya sebelum lanjut dulu, saya akan menanyakan skala. Mungkin dari skala 1 sampai 10, perasaan kamu tidak baik-baik saja. 1 itu sangat tidak baik-baik saja, 10 itu baik-baik saja. Nah, sekarang pada sesi 2 ini, kamu berada di skala berapa? Mungkin 5 ya. Ulah gede atuh, Beb. Oh, 4, tilu gitu. balik di tilu. Kamari tilu berarti eh opat lah gitu naik hiji ulah gede-gede teuing. Ah, Hmm. Oke, sebelum kita lanjut, saya akan menanyakan skala terlebih dahulu. Skala 1 itu kamu sangat tidak baik-baik saja, skala 10 itu kamu sangat baik-baik saja. Nah, kamu itu berada berada di skala berapa hari ini? Pada sesi 2 ini dan hari ini mungkin yang kamu rasakan. mungkin ada di skala 4 ya. Oke, di skala 4. Kemarin itu saya lihat kamu itu berada di skala 1. Ya, skala 3 maaf. Ya, Betul, skala 3 mungkin sekarang naik ya, satu skala. Kenapa di skala 4? ya mungkin gara-gara kemarin kan suasananya ke bawah rileks ya. Ya. Jadi saya menemukan satu cara gitu buat maintain stresnya. Walaupun ya emang nggak semuanya berhasil lah. Ada beberapa yang berhasil, ada yang enggak juga sih. That's Oke. why datang lagi gitu. Hmm, oke, baik. Cukup bagus. Kamu sudah menaikkan, maksudnya sudah ada penaikan skala. Mungkin sedikit demi sedikit tidak apa-apa. Kemarin kan pada 4 hari lalu itu kamu berada di skala 3. Nah, sekarang naik mungkin di skala 4. Itu sudah cukup bagus. Oke, sekarang sebelum kita lanjut, saya ingin tahu bagaimana perasaan kamu setelah melakukan sesi sebelumnya. Ya pokoknya pas pas beres dari sesi satu tuh emang em, relax kan ya. Hmm. Terus gak terlalu memikirkan stresnya. Tapi pas datang ke rumah tuh jadi ada lagi gitu. Oke, Ibaratnya tuh kayak kambuh lagi, oke. Terasa lagi mungkin ya. terasa lagi. Oke. Mungkin setelah melakukan sesi 1 itu kamu agak sedikit rileks, namun ketika kamu pulang ke rumah, rasa itu muncul mungkin ya, timbul Timbul lagi, lagi. dirasakan lagi gitu. Baik, tidak apa-apa. Sekarang kita akan mengubah caranya, oke? Apakah ada perubahan dalam pikiran, emosi atau respon sejak sesi terakhir pada diri kamu? Ya mungkin perubahan yang signifikan tuh di pikiran mungkin ya. Oke, di pikiran. Kau boleh Karena tahu apa? ya karena kemarin sudah
ibaratnya tuh kayak dipraktekin kan ya. Mm-mm. Buat em, selalu bawa vibe yang positif, terus memikirkannya tuh gak terlalu ke stres terus gitu kan. Ya tentu sangat berbeda lah ya. Mm-mm. Ada perbandingan di sana. Terus mungkin lebih ya agak agak santai lah buat kalau misalnya ada masalah datang, agak agak santai cuman tetap gitu, tetap kayak ada ini gimana ya, Oke, jadi kemana-mana gitu masih pikirannya. kemana-mana Mm-mm. mungkin ya. Oke. Nah, bagian diri yang kita temui di sesi kemarin, apakah masih terasa hadir atau sudah berubah? Terkadang masih muncul sih. Masih muncul. Mm-mm. Oke, kalau di situasi munculnya kadang seperti apa? Em, Mungkin pas sebelum tidur mungkin, soalnya kan emang susah tidur juga kan, insomnia. Oh, insomnia. Ada Iya. insomnia. Oke. Susah tidur, jadi sebelum tidur masih memikirkan hal-hal negatif gitu ya, sepertinya. Oke, baik. Nah, sekarang mari kita kembali ke situasi spesifik yang dulu apa ya, memunculkan konflik gitu dalam diri kamu. Kau boleh tahu apa? Boleh ceritakan atau kamu pernah terjadi konflik dengan siapapun itu atau mungkin perasaan yang kamu rasain kayak gak enak nih perasaannya gitu atau seperti apa? Boleh ceritakan di seminggu lalu atau 5 hari lalu atau 3 hari lalu mungkin yang kamu Kalau rasakan? konflik secara personal sih kayaknya nggak ada ya. Ya Ya, paling em, permasalahan diri sendiri aja sih, oke. gara-gara adiksi itu. Gara-gara kecanduan ya, Mm-mm. masih kecanduan itu gara-gara stres ya, stres akademik yang kamu rasakan mungkin. Ya. Ya. Nah, saat kamu berarti stres itu pasti ada pemicunya kan Mm-mm. sebelumnya gitu. Nah, pemicunya tuh apa? Apakah ada tekanan dari orang tua, apa-apa gitu? Coba kamu ingat-ingat kembali. Em, Mungkin gara-gara tugas yang numpuk, Ya, lalu ada tekanan dari orang ada tua. ada pressure juga dari orang tua buat jadi yang terbaik kan, itu salah satu gimana ya, harapan ortu juga kan buat yang terbaik. Cuman kalau misalnya saya kan biasanya maksain terus kan. Misalnya disuruhnya jadi A gitu. Ya saya mau gimana pun caranya saya harus em, menuruti hal tersebut gitu. Oke, berarti adanya tekanan mungkin ya, tekanan dari orang tua. Nah, ketika ada tekanan dari orang tua ini, perasaan apa yang kamu timbul gitu? Ya mungkin lebih banyak ke pertanyaan sih yang timbul tuh. Heeh. Pertanyaan bahwa emang bisa ya? Oke, emang Saya bisa ya? bisa, terus Nah, iya oke, emang saya bisa ya gitu. Terus emang gak apa-apa ya kalau maksain gitu oke. biasanya. Perasaannya, emosi apa yang timbul gitu ketika kamu Kalau terdapat tekanan semisalnya ini? tekanannya emang di luar akal ya. Ya, Misalnya misalnya disuruh A, terus eh, su- hal itu tuh bikin saya tuh harus effort banget, harus ya, fokus banget. Nah itu tuh kadang muncul, ya. Emosi apa? oh iya, maksudnya tuh emosinya tuh biasanya kesel, Kesel, frustasi, kesel, frustasi ya tuh ya. frustasi Oke, terus cukup gitu. dulu, oke. Ketika kamu mendapatkan tekanan dari orang tua, mungkin kamu itu merasa kesal nih, oke. Frustasi juga yang kamu rasakan. Ada dua emosi mungkin yang kamu rasakan ketika mendapatkan tekanan dari orang tua. Tuh. Oke, pinter sekali. Nah, sekarang saat kamu mengingat gitu bagian diri mana yang paling kuat. Bentar sekali lagi karena tadi ada motor yang lewat. Saat kamu mengingatnya, nah, bagian diri mana yang paling kuat muncul gitu? Apakah si perasaan kesal itu? Apakah si perasaan frustasi itu? Lebih ke frustasi sih. Oke, berarti perasaan yang kedua. Hmm. Nah, baik. Ketika ada tekanan dari orang tua atau ketidaknyamanan mungkin ya di lingkungan rumah, kamu itu sangat frustasi yang ditimbulkan. Oke. Nah, baik. Untuk memudahkan kita melakukan sesi ini,
Dan biar kita bisa enjoy juga, mari kita beri nama pada bagian diri tadi, si frustasi. Nah, frustasi itu kamu pengen beri nama apa? Penjahat ulung. Penjahat ulung, ulung. Oke, bentar ya, saya tulis dulu. Ah. Penjahat apa tadi? Penjahat ulung. Oke, saya akan letakkan si penjahat ulung ini di sini. Eh, nah, oke. Saya sekarang ingin bertanya langsung kepada si penjahat ulung ini. Baik, mungkin sekarang kamu bisa bayangkan bahwa diri kamu itu sebagai si penjahat ulung. Baik, boleh berdiri, injak kertas yang ada di sana, si penjahat ulung itu. Oke, oke, sudah siap? Sudah. Oke, saya ingin berbicara langsung dengan bagian diri ya si penjahat ulung ini. Maaf, bentar saya lagi batuk. Oke, saya ingin berbicara langsung dengan si penjahat ulung ini. Saya ingin bertanya. Negara Sekarang udah. Ayo, man. Gimana ya, Wak? negara sih. Lagi quiet kagok. Udah anjing. Mana Si ih gua ngapain atau ngata gua? gele ih. Gua Ya, banget kan ada ngakak. Oke, saya ingin berbicara langsung dengan bagian diri kamu yang bernama si penjahat ulung. Apa ih? Nggak, goblok. baik lah, lebay. Lebay lebay. Seenggak. Oke, demi 12 berarti aku udah ngangkat. Baik, saya ingin berbicara langsung dengan bagian diri kamu yang bernama si penjahat ulung. Nah, apa tugas utama kamu selama ini penjahat ulung terhadap klien saya Radit? Aku ingin. Emang gitu, Mbak, we. Nah, si penjahat Sok sok. si penjahat kita kurang tunggu. Eh, Gitu eh. banget sih. Aku ingin ya gitu sok. Ini Sok. ngalah goblok. Oke, saya ingin berbicara langsung dengan bagian diri kamu yang bernama si penjahat ulung yang sudah bernama. Oke, penjahat ulung, boleh kamu sekarang timbul? Oke, sudah? Sudah. Sudah. Nah, saya ingin bertanya, apa tugas kamu selama ini sih berada di dalam klien saya ini? Tugasnya apa? Aku ingin dia tersiksa. Atuh laki tuh gara-gara kita biasa, ih. Anjing. Oh, jadi Dan aku ya. ingin dia ngerasa kesiksa, tapi Eh, aku juga ingin biar Nyesek dia gampang. relax. Gitu saya biasa, we bener tersiksa. Cenah yang beres. Sok kata gue. Langsung Oke. nih aku jawab ya. Oh, sok. Kenapa kamu? Oh, aku nanya lah. Apa tugas utama kamu berada pada diri klien saya ini penjahat ulung? Ya mungkin karena dia punya masalah, jadi aku Ya, timbul. timbul. Terus penyebabnya tuh ya karena aku ingin klien aku tuh tersiksa, Tugasnya apa berarti? tidak membuat rileks. Relax, oke. Ya, Apa yang sebenarnya ingin kamu lindungi atau capai untuk klien saya ini? Untuk Radit ini gitu? ya aku ingin dia memiliki emosi yang gak stabil tugasnya. Terus
punya pemikiran yang kacau balau, punya negatif vibes, Lalu, mungkin kurang care sama diri sendiri. oke, lalu, Cukup mungkin. oh cukup, oke. Jadi kamu itu berada pada Radit ini ingin membuat stres gitu Ya. ya, ingin membuat tidak rileks dan pikiran kacau seperti itu. Lalu saya ingin bertanya, apa yang kamu takutkan jika berhenti menjalani peran ini pada dirinya Radit? Aku takut dia happy. Takut dia happy gitu ya? Ya. Mengapa kamu takut dia happy? Kalau dia happy kan berarti dia bisa mengontrol masalah yang ada. Oke, agak mungkin takut mengontrol ya, Mm-mm. mengontrol masalah yang ada. Oke, baik. Terima kasih. Peranmu selama ini masuk akal dalam konteks pengalaman yang pernah terjadi. Terima kasih telah hadir, penjahat ulung. Saya ingin kembali berbicara kepada Radit. Oke, sekarang boleh duduk. Apakah kamu tadi sudah mendengar ucapan-ucapan dari penjahat ulung ini? Sudah. Oke, sudah dirasakan? Oke, mungkin penjahat ulung ini pada diri kamu itu ingin melindungi diri sebetulnya ya. Pada diri kamu cuman caranya tidak benar gitu. Nah, oke, sekarang saya ingin kamu sekarang mari kita hadirkan bagian diri lain yang lebih dewasa gitu ya. Atau lebih bijaksana dan tenang. Nah, menurut kamu ketika kamu dewasa dan tenang, perasaan apa yang muncul? Kalem sih. Mungkin Oh, si kalem, kalem ya. si kalem. Oke. Kamu pengen ngeberi nama si kalem ini apa? Cili-cili. Ciri-ciri. Tahan dulu. Oke, ini tuh. Oke. Nah, sekarang saya akan eh, simpan si cili-cili ini di sini. Oke. eh oke, sekarang mungkin si cili-cili ini adalah moderator. Nah, ini tuh tidak memihak ke siapa-siapa, tapi tugasnya mendengarkan dan memahami konflik gitu. Oke, sekarang boleh berdiri. Kamu injak si cili-cili itu. Oke, bagus sekali. Sudah siap? Siap. Nah, cili-cili, saya ingin mengobrol pada cili-cili. Cili-cili, bagaimana kamu melihat konflik antara bagian-bagian tadi? Kayak konflik si penjahat ulung gitu. Apa yang kamu ingin sampaikan kepada si penjahat ulung? Ya mungkin frustasi itu gak salah ya. Ya, Cuman yang salah tuh eh, orang yang punya kendalinya gitu. ya. Oke. Apa cara baru yang lebih sehat agar setiap bagian tetap dihargai tanpa saling melukai? Mungkin dari pengendalinya Ya, harus memiliki kontrol yang kuat gitu ya, ya. untuk mengkoordinir perasaan-perasaan yang ada, termasuk saya. Oke. Apakah bagian diri yang bermasalah bersedia mengubah perannya menjadi peran yang lebih aman dan adaptif? Ya, Iya, oke. Jika iya, peran baru apa yang bisa kamu ambil? em, mungkin bakal sama kayak frustasi ya.
Cuman Ya, caranya mungkin akan berbeda gitu, melindungi. melindungi. Oke, Yes. bentar. Oke, sudah. Terima kasih, Cili-Cili. Eh, eh, aku menghargai kehadiranmu di sini. Aku ingin kembali mengobrol terhadap klien saya, Radit. Boleh duduk? Radit, mungkin kan kamu tadi sudah mendengarkan ya dari cili-cili, lalu dari penjahat ulung. Apakah sudah ada jalan keluarnya? Sudah sih. Oke, sudah. Nah, sekarang bayangkan versi diri kamu yang paling kamu harapkan lebih tenang dan lebih berdaya gitu. Sudah? Sudah. Oke. Nah, bagian wish, terus saya kayak bagian sikap mana yang mungkin muncul nanti terjadi, lalu apakah pesan yang ingin kamu sampaikan kepada bagian-bagian diri kamu itu? Kamu boleh mengapresiasinya, kayak aku mencintaimu, aku bangga padamu. Boleh? Sekarang, setelah kamu, eh, setelah tadi kita mengobrol dengan cili-cili dan penjahat ulung juga, sekarang kamu ikuti apa yang saya ucapkan. Cili-cili, Cili-cili, penjahat ulung, penjahat ulung, kamu adalah bagian dari diriku. kamu adalah bagian dari diriku. Aku sayang sekali padamu. Aku sayang sekali padamu. Kamu tidak salah karena telah hadir pada diriku. Kamu tidak salah karena telah hadir di hidupku. Ya, aku tidak akan menghakimi kamu. Aku gak akan judge kamu. Ya, ikuti. Oh, ikuti. Oke. Ya, Aku gak jangan akan mengubah. menghakimi kamu. Ya, eh, aku mencintai kalian. I love you guys. Aku mencintai kalian. Ya, oke. Sekarang boleh pegang diri kamu seperti ini. Sekarang eh, pejamkan matanya. Boleh kamu peluk erat bagian-bagian diri kamu. Eh, Sayangkan, ucapkan terima kasih pada bagian-bagian diri kamu karena telah hadir. Mereka tidak salah, kamu menerima apa adanya gitu ya. Tidak usah menjudge mereka. Boleh kalian bekerja sama atas apa yang sudah terjadi sekarang. Boleh dirasakan. Terus, ucapkan terima kasih juga pada diri sendiri. Tidak usah malu ucapkan kata sayang, kata cinta pada diri sendiri karena dia sudah berjuang sejauh ini untuk bertahan. Saya bagus sekali. Saya beri waktu. Udah cukup. Nah, boleh membuka matanya. Nah, saat kamu boleh dilepas. Oh, boleh Nah, dilepas. ya. Saat kamu membayangkan kembali situasi awal, apa yang berubah sekarang? Mungkin lebih ke perannya mungkin ya. Hmm? Karena saya ngerasa tadi yang si cili-cili itu ada gitu. Ya. Terus mungkin mengambil alih peran dari frustasi yang mungkin ya kayak membuat rileks, terus ngebuat mungkin dari pikiran tuh lebih jernih. Hmm. Oke. Nah, bagian tubuh. Nah, sekarang bagaimana bagian hubungan antara bagian tubuh lain saat ini? Apakah baik-baik saja? Apakah ada yang ingin disampaikan lagi? Ya mungkin kurang sinkron aja sih mungkin. Karena belum lama mungkin Oke. sesinya. Oke. Karena baru sesi 2 gitu ya. Oke. Eh, nah, eh, nah sekarang biarkan gambaran baru ini menetap di pola pikir kamu.
kamu boleh menyimpan bagian-bagian bahagianya di pikiran kamu. Nah, sekarang kamu boleh eh, eh, membayangkan bahwa kedepannya kamu akan lebih enjoy lagi, lebih bahagia lagi, lebih bisa santai lagi mungkin di perkuliahan, apalagi akan menginjak di semester 6. Seperti itu. Boleh difoto dulu di otaknya cekrek. Oke, bagus sekali. Nah, sekarang saya ingin bertanya, perubahan ini tidak harus sempurna gitu ya. Yang penting sederhana kamu bisa memiliki cara baru untuk merespon diri kamu. Nah, sebelum kita tutup sesinya, apakah ada perubahan di dalam diri kamu? Alhamdulillahnya tuh ada sih. Ada. Ya, Oke, perubahan apa yang kamu rasakan setelah kita melakukan sesi 2 ini? dari segi ini rileksnya mungkin ya, sama mikirnya mungkin. Oke. Oke, dari segi rileksnya, dari sesi mikirnya yang sekarang lebih plong mungkin ya? Iya, agak pelan sedikit. Oke. Setelah mungkin sesinya saya cukupkan, kita akan kembali lagi pada sesi 3 yang akan datang, 4 hari yang akan datang. Terima kasih telah berkenan hadir pada sesi 2 kali ini. Mohon maaf bila ada perkataan perbuatan yang mungkin kurang berkenan atau kurang mengenakan hati kamu. Sekali lagi saya terima kasih. Mungkin saya akan tutup videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.